Rusia menang banyak dari perang, transaksi berjalan surplus 3.545 triliun. Rusia meraih keuntungan besar dari perang dengan Ukraina. Neraca transaksi berjalan Rusia sepanjang tahun lalu mencapai 227,4 miliar US dollar atau setara 3.545 triliun dengan asumsi kurs JISDOR akhir 2022 15.592 per dolar Amerika Serikat. Mengutip Reuters, surplus neraca transaksi berjalan Rusia sepanjang tahun lalu melonjak 86% dibandingkan 2021, mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lonjakan surplus transaksi berjalan didorong oleh anjloknya impor dan melonjaknya ekspor minyak dan gas yang mendorong aliran modal asing tetap masuk meski negara ini tengah diisolasi oleh kelompok negara barat. Impor Rusia turun tajam pada tahun lalu di tengah eksodus perusahaan negara barat yang menjatuhkan sanksi besar-besaran terhadap negara Presiden Vladimir Putin tersebut atas invasi ke Ukraina. Di sisi lain, pemerintahan Putin berhasil mengganti pendapatan yang hilang dari ekspor minyak dan gas ke Eropa dengan poros ke China, India, dan negara Asia lainnya. Berdasarkan data Bea Cukai Cina, perdagangan antara negara tersebut dengan Rusia mencapai rekor tertinggi mencapai 190 miliar US dollar tahun lalu. Perang Rusia dan Ukraina yang meletus sejak Februari 2022 masih berlanjut. Menurut laporan Office of the High Commissioner for Human Rights, sejak awal perang sampai 26 Desember 2022, sudah ada 17.831 penduduk Ukraina yang menjadi korban. Jumlah korban meninggal mencapai 6.884 orang, terdiri dari 2.719 laki-laki, 1.832 perempuan dewasa, 1.904 orang dewasa dan gendernya belum teridentifikasi. Ada juga korban jiwa dari kelompok anak laki-laki 216 orang, 175 anak perempuan, 38 anak-anak yang gendernya belum diketahui. Kemudian ada 10.947 korban luka, terdiri dari 2.364 laki-laki dewasa, 1.709 perempuan dewasa, 6.074 orang dewasa yang gendernya belum teridentifikasi. Adapun korban luka dari kelompok anak laki-laki 318 orang, 229 anak perempuan, 253 anak-anak yang gendernya belum diketahui. Sebagian besar korban sipil meninggal atau terluka karena senjata peledak termasuk penembakan artileri berat, roket ganda, misil, dan serangan udara, kata OHCHR dalam laporannya. Pak Putin bongkar dalang bencana gas Eropa yang ciptakan kiamat Barat Amerika keliengan. Tidak senang dicap sebagai dalang, Pak Putin akhirnya buka-bukaan soal tersangka yang membuat bencana pada sumber gas Eropa yang merupakan pukulan telak bagi Barat. Bahkan Eropa sendiri kini tidak yakin jika Rusia lah dalangnya. Kini kasus ini makin terang benderang dan Amerika lah yang dalam bahaya. Presiden Rusia Vladimir Putin mulai buka suara soal kejadian ledakan pipa gas bawah laut Nord Stream yang menghubungkan gas Moskow dengan pasar Eropa. Hal ini disampaikan dalam sebuah kunjungan di kota Ulan-Ude, Rusia. Dalam pernyataannya, Putin menyebut klaim bahwa pihak pro-Ukraina yang meledak pipa itu adalah omong kosong. Menurutnya, serangan itu dikerjakan oleh sebuah pihak selevel negara. Saya yakin ini benar-benar omong kosong. Ledakan semacam ini dengan kekuatan seperti itu, pada kedalaman seperti itu, hanya dapat dilakukan oleh spesialis dan didukung oleh seluruh kekuatan negara yang memiliki teknologi tertentu, kata Putin kepada wartawan dikutip Rusia Today. Tidak hanya
Selain itu, Putin juga mengatakan tanggapan Jerman terhadap ledakan pipa Nord Stream menunjukkan bahwa negara itu tetap diduduki tidak dapat bertindak secara independen hingga beberapa dekade setelah menyerah pada akhir Perang Dunia Kedua. Putin yang diwawancarai di televisi Rusia juga mengatakan para pemimpin Eropa telah digertak hingga kehilangan rasa kedaulatan dan kemerdekaan mereka. Laporan sebelumnya menyebutkan bahwa kelompok pro-Ukraina bayangan mungkin berada di balik ledakan di pipa di dasar Laut Baltik. The New York Times mengutip sumber anonim yang mengatakan bahwa tidak ada warga negara Amerika atau Inggris yang terlibat dalam operasi tersebut. Secara terpisah, beberapa outlet Jerman melaporkan bahwa penyelidik negara yang menyelidiki ledakan tersebut telah menemukan sebuah kapal pesiar yang diduga digunakan untuk serangan itu. Kapal tersebut dimiliki oleh sebuah perusahaan yang berbasis di Polandia, tapi tampaknya bisnis itu dimiliki oleh 2 orang Ukraina. Laporan kapal pesiar muncul tidak lama setelah investigasi mengejutkan oleh jurnalis veteran Amerika Serikat Seymour Hersh yang mengatakan pemerintah Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah melakukan serangan terhadap pipa dengan bantuan dari Norwegia. Menurut sumbernya, bahan peledak ditanam oleh penyelam Angkatan Laut Amerika Serikat Juni lalu dengan kedok latihan NATO diledakkan dari jarak jauh pada September. Gedung Putih dengan cepat menepis tujuan jurnalis pemenang hadiah Pulitzer itu, mencapnya sebagai fiksi yang benar-benar ledakan Nord Stream. Ini terjadi saat negara Eropa dan Amerika Serikat bersih tegang dengan Moskow terkait Ukraina. Mereka menyebut tindakan Putin yang melancarkan serangan militer ke tetangganya itu sebagai sesuatu yang ilegal, memberikan Kiev bantuan persenjataan untuk mengusir pasukan Rusia. Putin menegaskan bahwa langkahnya itu merupakan bentuk pertahanan dari niatan Ukraina untuk bergabung dengan aliansi militer NATO. Menurutnya, masuknya Kiev ke NATO akan sangat membahayakan Rusia yang terlibat sengketa wilayah dengan Ukraina terkait semenanjung Crimea dan Donbas.